disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Pergilah kamu segera, wartakan kabar yang benar, jadilah saksi baginya di hadap seluruh umatnya. Tunjukkan jalan yang benar menuju surga yang cerah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax Dominibus, bone voluntatis,
intercedas ad exteram Patris, miserere nobis. Uniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus Abissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Liturgi Sabda, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Cornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak,
terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit saja dapat mengkhamirkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Victime Paschali laudes, immolent Christiani, Agnus redemitoves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et vestes. Surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galileam. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victorex miserere. Amen. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu.
ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah kepada saudara sekalian, umat berbahasa Indonesia, baik yang ada di Kansai, di Indonesia, dan seluruh dunia. Paskah kebangkitan Kristus yang menjadi sumber segala iman Kristiani, memberikan kekuatan dan harapan kepada kita. Bagaimanapun tidak, dalam bacaan Injil tadi telah kita saksikan bagaimana Maria Magdalena yang mencintai Yesus secara spiritual pagi-pagi buta datang ke makam Yesus untuk melihat, tetapi ternyata batu telah digulingkan dari kuburnya. Dalam bacaan Injil Yohanes kali ini, kata kubur disebut sampai 7 kali. Di mana kalau kita mendengar kata kubur, kuburan, dewasa ini, banyak orang meninggal, terutama karena COVID-19 ini. Mereka tidak bisa didoakan menurut agamanya. Pemerintah yang menangani dan keluarga pun tidak bisa melihat. Dan kadangkala jenazahnya harus dibakar atau dikuburkan dimanapun keluarganya tidak tahu. Di seluruh dunia, keadaan semacam ini tidaklah sedikit. Tiap hari selalu ada kematian karena penyakit ini. Bagaimana kehidupan iman kita bisa fokuskan pada harapan akan kehidupan yang lebih baik. Yesus yang adalah juru selamat kita di dunia dan di akhirat kehidupan kekal nanti, masih memberikan harapan, karena Yesus telah menderita sampai mati di kayu salib, dan setelah hari ketiga ia bangkit. Itulah sumber segala sukacita Kristiani yang boleh kita rasakan, terutama pada misa hari Minggu Paskah ini. Maka gereja sekali lagi mengundang kita semua sebagai umat Kristiani untuk memperdalam kepercayaan kita dan iman kita bahwa harapan selalu ada. Pagi-pagi buta Maria Magdalena datang, demikian juga kita pada hari yang baru ini, 12 April hari Minggu 2020, kita mengikuti misa Paskah hari pertama ini, menjadi bagian dalam kehidupan kita meskipun terasa asing, terasa sendiri di dalam rumah, di hadapan laptop, di hadapan televisi, saya pun di hadapan kamera seperti sekarang ini. Namun kita percaya dalam iman, kita semua disatukan dalam satu pembaptisan, satu iman, dan satu gereja Katolik yang kudus. Terlebih kita diundang untuk berdoa secara universal, berdoa untuk semua orang, khususnya dalam kesusahan wabah ini. Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah Tuhan dari orang-orang yang hidup, karena dirinya telah mengalahkan kematian dan bangkit dari kematian, dan akhirnya akan naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita semua yang masih berjuang di dunia ini. Amin. Selamat Hari Paskah semuanya. Tuhan memberkati. Pembaharuan janji baptis. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya,
dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi apakah saudara menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Apakah saudara menolak setan penyebab dan pangkal segala dosa? Percayakah saudara-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerai kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan teguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami. Kita hening sejenak untuk intensi doa kita. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkanlah kami. Allah Bapa kami, semoga Putra-Mu yang telah bangkit tetap tinggal bersama dengan kami dan menuntun kami kepadamu dalam iman, harapan, dan kegembiraan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini, gerejamu Engkau perbarui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu. Ya Tuhan, tetapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan, sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dialah yang dengan wafatnya menghancurkan kematian kami, dan dengan kebangkitan memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, dengan sukacita Paskah yang meluap-luap, segala penjuru bumi bersorak-sorai, juga kekuatan surga serta bala malaikat mengumandangkan mandah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
Kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Thomas Aquinas Maeda Mangio, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu.
Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita pada hidup yang kekal. Amin. Agnus
Marilah kita berdoa. Ya Allah, lindungilah gereja-Mu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan misteri Paskah umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah pertama ini sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Hallelujah.